Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wake, kami sukses, Anda pasti sukses, good job. Baik sahabat hebat, kali ini saya ingin mengajak sahabat hebat semua untuk bergabung dengan para relawan bencana alam yang ada di Desa Swidak, Susukan, Wanayasa. Bagaimana keseruan mereka, pengalaman mereka, yuk kita simak bersama. Hal-hal mungkin yang tidak bisa diungkapkan di wawancara lah nggak jelas. Perasaan kita itu semuanya panik. Campur aduk. Kondisi hujan lebat, mati lampu, anggota kita masih Di bawah. Di bawah itu yang membuat kita Resah. putar-putar ini bagaimana nih caranya ini supaya anggota kita bisa naik. Padahal jalan sudah putus hampir 3 meter. Itu dari BPBD pun tidak boleh untuk dilewati. Tapi kita harus Harus memulangkan bisa anggota dulu. kita kan itu yang mungkin hal-hal yang paling sulit, tapi mungkin tidak bisa dimediakan atau diuraikan. Ya, karena udah panik kan nggak mungkin ada dokumentasi apa gitu kan. Waktu itu udah di atas jalannya putus, amblas sekitar 3 meter. Bawahnya itu tertimbun, yang nggak amblas tertimbun material longsoran. Itu jadi 2 kali lipat kesulitannya. Berarti Selamat siang, Mas ya, nggak bapak lagi, kayaknya masih muda. Mas ya, masih lajang ya. Iya. Ada ini Di posko tapi. masih lajang katanya. Masih lajang di posko. Di posko. Oh, kalau di rumah sudah ada yang ini ya, manggil bapak ya, bapak muda, Pak Mut namanya. Iya Pak Mut. Mohon maaf, boleh dikenalkan dulu dengan Mas siapa ya? Ya, Mas Suradi. Mas Suradi. Oke. Mas Suradi, boleh tanya, boleh tahu informasi tentang selama ini kan Mas Suradi sebagai ketua posko ya, tentunya selama melaksanakan tugas sebagai relawan tentunya kan ada suka duka ya. Mungkin berhari-hari di sini ya. Iya, berhari-hari. Berhari-hari ya. Ada pekerjaan yang tetap yang bisa ditinggalkan. Ada. Pekerjaan di rumah, maksudnya pekerjaan tetapnya apa Mas? Selain di posko ini? Saya di posko. Saya petani. Oh petani, jadi bisa ditinggalkan lah ya. Iya, baik, berarti lebih fokus ya di posko. Gimana Mas, boleh diceritakan suka dukanya selama di posko? Ya, yang jelas kalau masalah untuk makan dan lain sebagainya, insya Allah dari tim kami yang ada di DU selalu menyiapkan. Tapi ini yang kadang sedikit kita lalai dan itu ada waktu istirahatnya. Oh, gitu. Yang pertama adalah waktu tidurnya. Waktu Banyak tidur. sekali Bu untuk suka dukanya di sini. Mungkin ketika kita sudah mulai di hari-hari panjang, ada di 15 dan 20 hari ke depan ini, masa jenuh untuk teman-teman yang relawan ini kan sudah terlihat. Iya. Mungkin kalau yang di lapangan mungkin itu tidak akan merasa bosan karena Iya. yang di lapangan sifatnya kita di sana bekerja, fokus untuk bekerja. Iya. Tapi untuk teman-teman yang ada di posko khususnya ada titik jenuhnya lah. Iya. Untuk berhari-hari Di ruangan, kita di ya. ruangan sambil ini dan itu mungkin tidak akan terbayangkan untuk selama hampir 22 hari ini kita di sini tetap memantau dan untuk kita mengatur jadwal-jadwal untuk relawan yang datang dan pergi serta bergantian itu hampir setiap hari kita seperti itu. Dan mungkin ya di sini ya sudah mulai mulai terlihat titik jenuhnya karena sudah berbelum, tapi alhamdulillah kami tetap Masih bisa bertahan ya, Masih tetap bisa karena bertahan. semangatnya, Iya. kepeduliannya yang tinggi ya, Iya. luar biasa Mas. Untuk sebagai ketua posko, untuk motivasi teman-teman yang tadi sudah merasa jenuh, apa yang Anda lakukan? ya untuk yang Menghibur pertama ya saya mencoba untuk menghibur ya saya. Kalau memang untuk korban kita memang ada trauma healing untuk korban, tapi di posko pun saya menerapkan kita trauma healing untuk petugas posko. Iya. Biar ya ada suasana-suasana yang mungkin agak sedikit mencair ketika kita sudah pemikiran dan lain sebagainya sudah suntuk. Ya alhamdulillah ya ada freshing lah ya. Iya, biasanya apa yang Anda lakukan biar mereka Olahraga biasanya. Oh, olahraga Iya, apa biasanya itu Mas? ketika kita sudah jam kerja misalnya dari TKP biasanya jam 2 atau jam 3 kita sudah pulang ke posko. Iya. Biasa kita volley Bu. Ada lapangan kita main volley, kadang kita ya juga ada sedikit futsal dan lain sebagainya. Kita di malam hari kan ketika kita sudah agenda rutinan kan biasa kita rapat pada jam 7 malam. Itu
selama 21 hari ini tetap terlaksana selama 21 hari. Setiap jam 7 malam saya mengumpulkan dari masing-masing penanggung jawab, yaitu ada DU, ada logistik, ada korlap, ada evakuasi, ada alat komunikasi, bahkan transportasi saya kumpulkan, saya mintai laporan dari masing-masing penanggung jawab tersebut. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Itu Mas, terima kasih infonya. Mudah-mudahan untuk para relawan terutama yang di posko ataupun di lapangan tetap semangat, karena ini adalah awal perjuangan yang sangat baik dari MWC ya. Mudah-mudahan istiqomah dan tidak akan cuma satu kali ini, mudah-mudahan akan terus dan terus selalu untuk membantu bukan hanya nanti di Banjarnegara saja atau di Suwita saja. Mudah-mudahan dimanapun ya MWC bisa berkibar dimanapun dengan melalui seperti ini, bakti sosial seperti ini. Ya. Okay. Dari mana nih, Banser ya? Iya. Dari Banser. Ketua Banser. Oh, Ketua Kecamatan Banser Wanayasa. Kecamatan Wanayasa. Wah, saya berkenalan dengan Bapak Ketua Banser Wanayasa. Sangar ya, kumisnya, tapi manis. Istrinya lagi oh, aman tegang. Kan biasanya kan kalau Banser kan gimana gitu. Ini mantan. Tapi ini kelihatannya enggak kok. Enggak ya. Monggo Pak, gimana Pak keluh kesah dari sebagai Banser di lapangan ya? Ya, Yang di lapangan. Kalau tadi kan yang di posko, sekarang yang di lapangan gimana Pak? terima kasih. Kalau keluh kesahnya yaitu mengkoordinir anggota. Kadang anggota juga merasa kejenuhan, mungkin ada yang terlalu sering juga, ada juga yang sangat sulit untuk dikoordinir. Juga ada yang selanang-selonong juga. Jadi keluh kesahnya ya. Selanang-selonong itu apa? Selanang-selonong itu maksudnya ya tanpa koordinasi sudah langsung kurang ke TKP. koordinasi ya. Iya, kurang koordinasi. Ya, Mungkin tapi saking itu semangatnya mungkin Pak. saking semangatnya juga, tapi juga saking delulnya juga. Kadang ya itulah namanya juga dinamika orang banyak ya. Ya kayak gitu. Kita ya memang kita ini apa ya? PKD. Iya. Pada saat ini Pak, pada saat di lapangan, pada saat Bapak bisa membantu langsung di lapangan, perasaan bahagianya muncul nggak bisa membantu langsung di lapangan? Pasti. Pasti. Itu pasti bisa muncul setelah tugas itu selesai. Misalkan karena kita tugasnya itu kan menyelesaikan satu target. Tuh, kalau kondisi anggota misalnya bisa banyak, misalnya bisa mencapai 60 lebih, kita bagi 2 titik ataupun 3 titik sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Terima kasih Pak. Ya. Udah berapa persen Pak yang bisa dibantu di lapangan, yang udah bisa dikerjakan? Sekitar 85-an 85% ya, alhamdulillah ya. Insya Allah. Tapi ya karena ini juga baru kali ini berjalan secara mandiri, dari NU-nya juga mengkoordinirnya juga ya lumayan lah. Waktu di lapangan berbenturan dengan organisasi lain, barangkali akan kemungkinan yang turun di lapangan bukan hanya dari MWC, mungkin ada yang lain nggak? Ya, untuk berbenturan dengan ormas lain, misalkan ada dari SAR MTA, dari Kokam ataupun dari Tagana, Destana ataupun insya Allah enggak. Tidak. Dari Rapi pun enggak. Kita alhamdulillah bersatu di lapangan, bersatu. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang kemampuannya di komunikasi, ada yang di perlistrikan, ada yang di bangunan, ada yang di mana. Kita sudah membaur ya Pak. Kalau dari lapangan sudah membaur ya. Kita membaur jadi satu, namanya juga relawan. Dan satu hal lagi itu sesuai dengan petunjuk dari BPBD. Oh, berarti di lapangan itu sudah ada koordinatornya ya? Misalnya petugas ini di bagian mana, ini bagian mana seperti itu. Itu kan nanti kita juga berkoordinasi dengan BPBD. Kemudian setelah datang dari sini sampai di TKP, kita berkoordinasi dengan BPBD, ngisi absen. Kita nanti dapat tugas apa gitu ya? Itu kita baru di briefing oleh BPBD untuk ditaruh di mana itu sesuai. Kadang ya di situ, kadang kita
diworo-woro untuk besok hari, misalkan membawa pacul, membawa gejuk, apalah tetek bengek. Gejuk apa? Tetek bengek apa Pak? Linggis. Nah, tetek bengek itu apa Pak? Tetek bengek segala macam. Oh iya, oke. Cuman sampainya di TKP kadang tidak sesuai dengan yang dibriefingkan kemarin. Oh, gitu. Yaitu karena kita harus sesuai dengan arahan dari BPBD. Bawa pacul malah bawa apa gitu ya Pak ya? Iya, tujuannya kita misalkan membuat pekarangan rumah. Oh, ada rumah yang Dari- rusak banyak ya? Iya, ada 8. ada 8 rumah yang rusak, dibongkar. Setelah dibongkar juga didirikan lagi di tempat lain Gitu, alhamdulillah. yang mungkin di tanah kondusif. pemerintah. Bukan dikira kondusif, itu semuanya pribadi. Oh, punya Punya si korban. orang si korban itu ya. Oke. Dan itu juga dari anggota alhamdulillah belum ada yang mengeluh. Cuman kadang kitanya dari Korlap itu sampai takut. Soalnya takutnya tuh gini, di saat contoh seperti hari Jumat tanggal berapa itu kemarin, kita datang pas pagi, kita datang itu pas hujan. Sampai di sana pas jalan yang di Petung itu yang ke arah desa itu pas sedang berjalan, jalannya itu sedang longsor, tapi karena jalannya itu longsornya itu pelan-pelan, jadi tanahnya kan gerak, jadi nggak kerasa itu. Tapi setelah kita pulang, jalan sudah tidak bisa dilewati. Terus kemudian? Ya terpaksa kita terjang. Oh gitu ya. Kita terjang. Perjuangan ya Pak ya. Ya sedikit lah. Sedikit ya. Ada yang Mungkin ini adalah bentuk dari perjuangan kami yang hanya ya anggota TTORE ya seperti ini perjuangannya. apa itu TTORE lagi Pak, saya perlu ditranslate ini. TTORE bahasa mana? Kalau misalkan untuk orang-orang yang besar kan, misalkan para pejabat ya bisa menganggarkan sekian miliar, sekian triliun, tapi kalau kita ya cukup tenaganya saja. Yang terpenting kan manfaatnya Pak, manfaatnya dan Insya Allah. barokahnya Semoga dan saja. ketulusannya, keikhlasannya seperti itu. Untuk di lapangan itu Bapak sebagai koordinator yang dari MWC ya, mereka sebagian punya pekerjaan yang tetap yang terpaksa harus mereka tinggalkan misalnya. Pasti itu semuanya yang berkecimpung di sini itu punya pekerjaan sendiri-sendiri dan itu pasti juga ditinggal. Oh gitu. Tapi ada rekomendasi dari tempat kerja mereka masing-masing. Kalau yang yang bekerja menjadi ASN itu biasanya kayak Pak PAC itu kan biasanya bisa menyisihkan waktu di mana bisa mengaturnya. Tapi kalau yang non ASN kayak saya kuli rangenah-genah ya bisa waktu sebisa-bisanya kita. Kalau bilang kita nggak sempet, kita sibuk, kita apa, insya Allah Tergantung semuanya orang itu punya kesibukan. Bahkan kalau dihitung-hitung ya tetap ada lebihnya. Tergantung niat ya Pak. Tergantung niatnya dari personal. Oke. Terima kasih Pak Yeah. atas informasinya. Mudah-mudahan tetap semangat di lapangan, tidak takut panas, tidak takut hujan. Insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan di lapangan itu adalah kebahagiaan kita yang luar biasa bisa membantunya. Walaupun hanya seberapapun yang kita bantu, baik dari tenaga, materi, pikiran ya, tapi itu adalah kalau kita ini itu kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Oke, pagi ini hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 kita dari Posko NU Peduli MWC NU Wanayasa akan mendistribusikan bantuan logistik yang akan kita kirim ke DU Pokmas dan juga warga terdampak. Kurang lebih ada 44 kepala keluarga, yang mana bahwa
semua logistik yang sudah masuk ke posko NU Peduli Wanayasa, masuk dari beberapa lini, dari seluruh Banom NU, dari aparat pemerintah desa, dan juga warga sekitar yang ikut berpartisipasi membantu para korban pergerakan tanah di Desa Swidak dan Desa Bantar. Alhamdulillah hari ini terakhir masa transisi ya oleh posko NU Peduli, MWC NU Wanayasa, seluruh jajaran MWC NU dan juga Banom berkunjung ke Desa Swidak untuk berpamitan kepada pemerintah desa, PK Mas dan warga, sekaligus penyerahan logistik atau sembako dan lain-lain untuk korban, untuk dapur umum Pokmas, dan juga penyerahan dan sos untuk korban dan Pokmas. Baik sahabat hebat, ya berpamitannya MWC NU di Desa Swidak, kami dari Wali Kelas Channel juga berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.